Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjut 45 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengelola tanggung jawab. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita melalui sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar keliling, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga di dalam kebun, dan menyerahkan kepada para petani dan berangkat ke negeri lain. Perumpamaan yang disampaikan Yesus hari ini ingin memaparkan tentang dirinya sendiri. Dia
adalah pemilik sekaligus penggarap dan ahli waris kebun anggur bapaknya. Perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur adalah kritikan tajam bagi orang-orang Yahudi dan kita sebagai para pengikut Kristus. Mengapa demikian? Kita menganggap diri sebagai ahli waris kerajaan Allah, pengelola dan pemilik semua ciptaan. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai pengelola harus didasari iman yang teguh. Didasari dengan iman yang teguh karena Tuhan memberi kita sebuah kepercayaan yang besar dan Dia yakin bahwa kita akan mengelola kebun anggur itu dengan kemampuan yang Ia berikan kepada kita. Sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita manusia kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan dunia ini. Namun kerakusan kita, manusia telah membuat keinginan untuk menguasainya dan merampasnya dari tangan Allah. Itulah kedosaan manusia yang melawan Allah sang pemilik dan pemberi hidup. Saudara-saudari terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali menolak kehadiran sesama dan terutama terhadap kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Hal tersebut ini dapat disebabkan karena kita memiliki sikap egois, kesombongan, dan keserakahan yang telah merajai hati kita manusia. Oleh karena itulah, Yesus hadir di tengah-tengah dunia untuk mau membantu kita melepaskan kita dari belenggu dosa dan membawa kita kepada suatu pertobatan sejati dan menyelamatkan kita dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Marilah kita berusaha hidup dalam kedamaian, sukacita, saling berbagi, saling mengasihi, saling menghormati, dengan membangun rasa tobat. Dengan demikian, kita menjadi pribadi penggarap kebun anggur yang bijaksana dan menghasilkan buah berlimpah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.